Sebuah penelitian Universitas Stanford di Amerika Serikat menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang penduduknya itu paling malas berjalan kaki. Kemudahan mengakses teknologi membuat masyarakat semakin enggan menggunakan kakinya. Mulai dari memesan berbagai moda transportasi, makanan, hingga mengirim barang, semua bisa dilakukan melalui gawai atau gadget. Padahal banyak sekali manfaat yang bisa didapat hanya dengan berjalan kaki. Nah, apa saja manfaatnya dan faktor apa lagi yang membuat orang Indonesia khususnya malas berjalan kaki? Insight with Desi Anwar akan membahasnya. Dari 111 negara, Indonesia berada di urutan terakhir dalam hal berjalan kaki. Dengan metode melacak telepon genggam lebih dari 700.000 orang, para peneliti di Universitas Stanford, Amerika Serikat menilai Indonesia sebagai negara paling malas bergerak karena penduduknya hanya berjalan sekitar 3.500 langkah setiap hari. Sebagai perbandingan, warga Inggris berjalan lebih dari 5.000 langkah setiap hari, sementara warga Amerika Serikat berjalan kaki lebih dari 4.400 langkah per hari. Selain kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi, minimnya sarana dan prasarana untuk pejalan kaki disebut sebagai salah satu penyebab malasnya orang Indonesia berjalan kaki. Rapor trotoar pada 2022 yang disampaikan Koalisi Pejalan Kaki menyatakan, rata-rata rapor trotoar di Indonesia hanya 4,07 dari skala 10. Meski kini pemerintah kota dan kabupaten berlomba merevitalisasi trotoar, tapi kenyamanan pejalan kaki belum menjadi kenyataan. Pengendara kendaraan bermotor masih membandel. Tak jarang pejalan kaki dipaksa mengalah pada pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar. Di beberapa titik, mobil yang parkir di trotoar memaksa pejalan kaki harus turun ke jalan. Padahal dilihat dari sisi kesehatan, jalan kaki memiliki banyak manfaat. Berjalan kaki juga disebut membakar kalori lebih banyak dibanding olahraga berlari. Ya, invasi sepeda motor ke trotoar dan juga mobil yang sering sekali parkir justru di trotoar bisa menjadi alasan lain yang membuat orang Indonesia malas berjalan kaki. Ya, faktor keselamatan tentu saja menjadi pertimbangan saat melakukan aktivitas di luar ruang. Apalagi ternyata pada tanggal 22 Januari baru-baru ini kita memperingati Hari Pejalan Kaki Nasional. Nah, untuk membahasnya di studio saya sudah ditemani Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki. Bung Alfred, apa kabar? Sehat selalu? Sehat, Mbak. Sehat ya, karena sering jalan kaki nih. Pastinya. Nah, ini kemana aja kalau biasanya jalan kaki, dan ini dilakukan tiap hari, Bung Alfred? Hampir tiap hari, karena saya mix dengan public transportation. Karena temannya public transportasi itu adalah jalan kaki. Pejalan kaki. Dan memang ini juga bukan saja keharusan, sekarang merupakan gaya hidup juga, karena jalan kaki itu sangat-sangat sehat. Tapi ada yang namanya tuh Koalisi Pejalan Kaki, Bung Alfred. Asal usulnya kenapa dan bagaimana, mungkin bisa diceritakan? Sebenarnya gini, Koalisi Pejalan Kaki itu kami bentuk dulu di tahun 2011 yang lalu. Itu merupakan sudah lebih dari 10 tahun ya? Sudah lebih dari 10 tahun. Karena ini sebuah movement gitu ya. Karena beberapa orang yang backgroundnya bermacam-macam yang menginisiasi Koalisi Pejalan Kaki itu, karena gini, kami ini kan bagian dari yang menginisiasi Car Free Day dulu kalau Mbak Desi. Kita merasa bahwa Car Free Day virusnya udah kemana-mana ya. Virus positifnya sudah selesai, sudah given lah bagi kami. Oke, kita cari challenge baru, sebenarnya apa yang masih kurang. Ternyata teman-teman bilang bahwa nasib kita sama ketika kita menggunakan angkutan umum. Nyawa kita serasa terancam ketika kita melakukan first and last mile dari rumah kita menuju angkutan umum, di mana trotoar itu selalu dihantui dengan parkir, diserobot oleh sepeda motor, pedagang kaki lima, macam-macam ya. Okupansinya macam-macam. Dari situ kopi darat beberapa orang, oke, kita sepakat bahwa kita akan buat satu movement baru, yaitu namanya Koalisi Pejalan Kaki, yang pertengahan tahun 2011 yang lalu kita
bikin tamasya trotoar kita di kawasan Kota Tua pertama sekali gitu ya, dan tahun 2012-nya beranjak ke tahun berikutnya itu ada satu momentum yang cukup bagus ketika ada salah satu teman saya gitu ya, salah satu inisiatornya koalisi pejalan kaki juga tiduran di atas trotoar untuk menghalau gempuran para pemotor yang menginvasi trotoar gitu ya. Yang seharusnya mereka sama sekali tidak bisa. Yes, harusnya regulasinya bilang bahwa trotoar itu hanya untuk pejalan kaki, namun diokupansi dan yang lain. Nah, dari situ masih berkembang ternyata unek-uneknya pejalan kaki selama ini yang sudah menjadi snowball, ternyata wadahnya ada di koalisi pejalan kaki. Jadi dari situ ya bergulir ya gerakannya. Sampai sekarang berapa? Dari awalnya berapa jumlah anggotanya sampai sekarang lebih dari 10 tahun kemudian? Saat ini sudah sampai 65 ribuan ya, dan kami ini khusus di ibu kota saja atau bukan, di sampai seluruh? di Indonesia. Ada di 15 kota kabupaten. Oh, jadi ada cabang-cabang. Yes, jadi kegiatan-kegiatan utamanya sekarang apa saja yang dilakukan? Lebih kepada bagaimana edukasi dari mulai SD, SMP. Jadi teman-teman itu ngontak sekolah dan yang lain, bagaimana bicara keselamatan di jalan raya dan yang lain-lain ya, terutama bagaimana kita mendesain yang namanya rute selamat sekolah yang hanya ada selama ini diperkenalkan oleh pemerintah adalah ZOS, zona selamat sekolah, tapi bagaimana rute menuju sekolah itu apakah sudah nyaman atau aman anak-anak sekolah itu berjalan menuju rute yang dia lalui. Nah, di situ. Dan juga kita edukasi sesama para pengendara. Pengendara juga rombongan sepeda motor, rombongan mobil, klub-klub itu ya rata-rata kami biasanya bertukar pikiran ya. Ketika mereka kopdar itu kami datang gitu ya, diundang untuk memberikan satu materi yang memang bisa kami sampaikan terkait dengan pejalan kaki, karena gini. Pejalan kaki itu saat ini urutan nomor 2 angka kecelakaannya di Indonesia. Dan 14 meninggal dunia setiap hari di Indonesia. Jadi sangat-sangat luar biasa ya. Dan itu sudah menurun dari 18 sebenarnya. Jadi angka terbarunya ada 14. Jadi saya kira udah saatnya gitu ya kita bicara kelompok yang paling rentan, yang paling lemah itu yang tidak ada proteksinya adalah pejalan kaki. Iya, dan padahal berjalan kaki bukan saja sehat untuk diri sendiri, tapi dari segi tidak mengeluarkan polusi, dan ini harusnya merupakan suatu aktivitas yang sangat-sangat positif. Ini Bung Alfred sendiri pernah nggak ini misalnya cekcok atau dengan pengendara sepeda motor atau mobil yang kalau ini kan sering sekali trotoar itu menjadi lahan konflik ya. Ini mungkin perlu diingatkan juga tanggal 22 Januari ini diperingati sebagai Hari Pejalan Kaki karena ada tragedi, insiden. Mungkin kita bisa waktu di kawasan Tugu Tani itu kami jadikan sebagai momentum Hari Pejalan Kaki Nasional ya. Jadi dan ini juga menjadi momentum untuk para korban pejalan kaki ya yang meninggal dunia 14 tiap hari di Indonesia gitu ya. Tiap hari jadi nyawa sia-sia jadi per 1 jam itu mungkin ada 1 atau 2 pejalan kaki meninggal gitu kalau kita bicara 24 jam gitu ya. Jadi saya kira ini bagian dari momentum, tapi nggak perlu dimasukkan di dalam kalender negara supaya merah gitu ya, nggak perlu gitu ya, tanggal merah nggak perlu. Tapi menurut saya ini penting, harus kita ini bagaimana jadikan momentum. Yang pertama, bagaimana pemerintah daerah nanti akan melihat ini agar bisa merubah infrastruktur fasilitas pejalan kakinya. Bagaimana membenahi public transportasinya, karena pejalan kaki dengan public transportasi nggak bisa dipisahin. Nah itu. Yang kedua, bagaimana dengan pola bermobilitas para pejalan kaki itu bisa menghindari yang namanya obesitas, gitu ya, yang dimana warga kita mager sekali. Dengan datanya Stanford University, warga Indonesia adalah warga yang paling malas berjalan kaki. Dengan berbagai macam alasan tapi yang jelas gawai merupakan salah satu. Betul, dan bagaimana kita berharap bahwa mulai dari sejak dini, anak-anak sejak dini kita harapkan bahwa mobilitas ke sekolah kemanapun itu tidak lagi selalu diantar bisa, tapi bisa bersepeda atau berjalan kaki kalau rumahnya ke arah sekolah itu cukup dekat. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya kita harapkan di 22 Januari ini, momentum ini cukup baik untuk memberikan fasilitas berupa trotoar, zebra cross, pelikan crossing ya, yang memang diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan. Iya, nah, gitu ya. Tapi kita lihat begini, ini kan kalau menggunakan jalan raya ini kan banyak sekali penggunanya, ada pejalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik sepeda motor, ada mobil. Nah, di situ biasanya juga ada ininya lah, ada otoritasnya lah, ada polisi jalanannya yang mengatur ini semua. Nah, menurut
Bung Alfred, bagaimana keberpihakan ya terhadap pejalan kaki itu sendiri? Misalnya, ya harusnya kan sudah jelas sepeda motor tidak boleh di trotoar, tapi ini masih sering kita lihat dan tindakannya terhadap mereka mungkin juga tidak terlalu ini ya, mungkin pejalan kaki yang harus mengalah, ataupun trotoar yang digunakan menjadi tempat parkir gitu. Ini bagaimana menurut Bung Desi? Alfred? Jadi gini, kalau kami melihat bahwa ini lemahnya penegakan hukum di atas haknya pejalan kaki, padahal diatur oleh undang-undang. Namun kalau kita bisa melihat bahwa tingginya angka kecelakaan bagi pejalan kaki gitu ya, dan juga minimnya toleransi para pengendara bagi para pejalan kaki, yang notabene para pengendara pun adalah pejalan kaki, karena kodratnya setiap manusia kan dia pejalan kaki karena punya dua kaki. Nah, disitulah sebenarnya kita melihat bahwa kondisi status saat ini ya untuk bagi para pejalan kaki sebenarnya sudah masuk kategori darurat pejalan kaki sebenarnya. Kalau kita bisa melihat dari runutan data yang sudah ada, dari mulai angka kesehatannya, jumlah langkah kaki yang dimiliki oleh setiap warga negara di Indonesia gitu ya, dan juga dilihat dari fasilitasnya, infrastrukturnya, sebenarnya sudah bisa masuk kategori daruratnya, bukan darurat bencana, tapi bisa juga darurat non bencana, yang bisa kita kategorikan bahwa jangan sampai ketika semua masyarakat Indonesia mager karena sudah terlena dengan teknologi, dan teknologi kita tidak bisa bantah gitu ya, kita tetap terima itu, namun tapi justru sekarang ada teknologi untuk menghitung berapa langkah yang kita bisa lakukan. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah ketika bicara struktur, ketika dibangun itu akan bisa mengubah kultur. Iya, nah ini mungkin kita istirahat sebentar, tapi penting infrastruktur yang mendukung justru keberpihakan terhadap pejalan kaki, bukan disalahgunakan oleh yang berkendaraan motor ya. Kita tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya di studio ditemani Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa tanggal 22 Januari itu sebenarnya kita merayakan atau memperingati Hari Pejalan Kaki. Dan memang kata sebuah studi di Universitas Stanford yang ini sangat-sangat terkenal, Indonesia katanya negara yang penduduknya itu paling malas berjalan kaki. Ini harus kita akui, kita refleksi, memang kenyataannya demikian. Tapi di waktu yang sama mungkin ada alasan yang masuk akal kenapa orang itu juga malas ya jalan kaki, karena bahaya, polusi, terlalu ramai, harus berantem atau dengan orang yang berkendaraan bermotor. Tapi kalau saya lihat ya, ini saya bandingkan dengan Jakarta atau kota-kota besar lainnya 10 atau bahkan 15 tahun yang lalu, yang memang di kotanya itu tidak ada trotoar sama sekali. Ya, bahkan sampai sekarang juga masih ada bagian-bagian di kota yang tidak ada trotoar. Tapi saya lihat ada gerakan keinginan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur, menjadikannya smart city, membuatnya lebih cantik, trotoarnya juga seperti Jakarta besar-besar, lebar-lebar, kadang mungkin lebih lebar daripada kebutuhan, dan juga ada jembatan untuk menyeberang, zebra crossing yang jelas dan lain sebagainya. Tapi bagaimana menurut Bung Alfred? Apakah ada kemajuan yang signifikan dari segi infrastruktur selama ini yang tercermin dengan jumlah fatalitas yang menurun, dan apakah ada semacam laporan mengenai kondisi trotoar di seluruh Indonesia? Ya, yang pertama adalah untuk kota-kota besar di Indonesia, kami melakukan yang namanya survei rapor trotoar. Memang ada beberapa kota yang memang dia cukup ekspansif gitu ya, cukup masif membangun infrastruktur bagi para pejalan kaki. Namun infrastruktur bagi pejalan kaki berupa trotoar ini, pelikan crossing, zebra cross, JPO ini sebenarnya tidak boleh berdiri sendiri kalau menurut kami, karena dia harus aktif dengan seluruh gedung dan juga moda public transportasi. Oke, contohnya bagaimana? Jadi seperti Jakarta, itu trotoarnya itu sudah mulai diintegrasikan dengan MRT, Transjakarta, LRT, terus pusat-pusat perbelanjaan yang memang membuka yang namanya tembok depannya itu, jadi dia front aktifnya ada, dan itu bagi para pejalan kaki itu sebenarnya sangat bagus ya, memicu orang untuk datang
menggunakan public transportasi dan mobilitasnya dengan berjalan kaki cukup banyak. Dan itu terjadi di kawasan Duku Atas Kolong Kendal yang ada Citayam Fashion Week, dan itu tidak dimobilisasi, dan orang datang ke sana dengan sukarela, bisa bermobilitas dengan public transportasi, jangan dipadu dengan berjalan kaki. Jadi lagi-lagi Jadi sebenarnya bisa ya kalau ekosistemnya ditata secara integral ya. Jadi bukan hanya kita bikin trotoar di sini, tapi ternyata itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas di sekelilingnya. Jangan berdiri sendiri si trotoarnya, harus diintegrasikan dengan semua, bahkan harus diintegrasikan dengan sirkular ekonomi warga yang ada di sana, namun ditata. Ya, ditata jangan justru trotoar yang bagus, lebar, tiba-tiba dijadikan tempat jualan, gitu ya. Sehingga mungkin bagus saja kalau mau makan kuliner, tapi yang ada pejalan kaki justru akhirnya jalan di jalan. Jadi fungsi utamanya akhirnya tidak terpakai. Nah, jadi ketika kami melihat bahwa di 2016 yang lalu Koalisi Pejalan Kaki menyampaikan bahwa kami mendorong semua kota kabupaten Indonesia membuat dokumen yang namanya Rencana Induk Pembangunan Trotoar di seluruh kota kabupaten Indonesia. Nah, ini diberikan kepada siapa? Kepada Pemda? Iya, Pemda, Pemkot, dan juga pemerintah kabupaten gitu, untuk mereka membuat kajian yang namanya mana skala prioritas untuk membangun trotoar. Semua jalanan itu memang prioritas, namun kenapa kami mengatakan bahwa ada beberapa skala prioritas? Karena simpul sekolah, simpul halte, simpul stasiun, ya, kampus, tempat ibadah, memang disitulah load ataupun volume pejalan kaki cukup tinggi. Dan itu yang memang lebih diutamakan karena memang volume pejalan kaki cukup tinggi. Dan juga ini khusus untuk transportasi umum harus diprioritaskan. Jadi orang juga malas yang bawa kendaraan pribadi. Tapi kembali ke rapor itu sendiri. Ada kira-kira hasil dari rapor ini bagaimana, Bung Alfred? Survei rapor trotoar di Indonesia yang dilakukan oleh Koalisi Pejalan Kaki yang kami launching di 22 Januari kemarin pas Hari Pejalan Kaki Nasional, itu untuk level kabupaten itu rata-rata rapor untuk level kabupaten di Indonesia itu 2-3 rapornya dari 10. Wah, merah sekali kalau begitu. Kalau untuk level kota. Ya, kenapa? Rata-rata kenapa? Apakah karena tidak ada pemahaman terhadap integrasi ini atau karena memang mereka tidak ada pembangunan infrastruktur yang dikhususkan? Kalau hasil survei yang kami himpun itu sederhana. Mereka belum melihat trotoar itu berwujud, dan juga mereka belum melihat bahwa ada upaya serius dari pemerintah kabupatennya untuk memberikan ruang fasilitas layanan bagi para pejalan kaki di kota dan juga kabupatennya. Jadi wajar ketika rapornya itu di banyak kota dan kabupaten itu sangat terpuruk gitu ya. Di luar kota Surabaya, Bandung. Dan ini kota-kota besar. Kota-kota besar ya. Bahkan paling bagus di mana sebenarnya? Jakarta dan Surabaya saja dapat 5,9 rapornya gitu. Padahal publiknya yang memberikan rapor. Padahal Jakarta sudah masif ya. Namun ketika ada tingkat kepuasan di luar Jakarta ya, di bordernya Jakarta tapi masih masuk Jakarta, mungkin warganya yang memberikan, di kami belum ada trotoarnya, mohon dibangun, mungkin seperti itu. Jadi wajar ketika infrastrukturnya belum terbangun, warganya memberikan rapor, dan ini menjadi satu cambuk bagi si pemerintahan kota dan kabupatennya untuk membenahi fasilitas pejalan kaki. Nah, ini ada feedbacknya dari rapor ini. Ada. Seperti apa feedbacknya? Apakah nanti akan dimasukkan menjadi bagian dari pembangunan di daerah itu atau bagaimana? Feedbacknya adalah si pemerintahan eksekutif di daerah itu meminta ke Koalisi Pejalan Kaki menyurati mereka agar mereka bisa berantem dengan DPRD-nya untuk meminta anggaran untuk membangun trotoar. Karena mereka nggak punya argumentasi kuat. Ketika memakai survei ini, itu dipakai argumentasi kuat untuk meminta anggaran ke DPRD-nya, karena penentu anggaran kan. Jadi nanti ini akan dilakukan oleh Koalisi Pejalan Kaki menyurati dan juga harus ada semacam petisi mungkin yang bisa, tapi ketika rapor ini mereka jadikan dalih, ya kami kasih saja, karena ini kan untuk kebaikan publik yang ada di daerahnya kan. Namun harus diawasi oleh publiknya, jangan sampai membangun trotoar itu salah material, banyak sekali. Itu juga menjadi masalah ya. Kami, ya. Nah, ini mungkin dari segi idealnya kan, kalau kita lihat kota-kota di Eropa, pertama mereka, ini mungkin sesuatu yang ingin dilakukan juga oleh DKI. Mobil pribadi atau kendaraan pribadi yang masuk ke tengah kota itu khususnya biasanya itu ada dibuat sesulit mungkin. Mahal, tidak ada parkirnya dan lain, sehingga mereka harus meninggalkannya di stasiun misalnya atau di tempat-tempat transportasi umum. Kalau idealnya itu seperti
seperti apa dan bagaimana pejalan kaki itu ditempatkan dalam ruang-ruang publik seperti ini sehingga penegakan hukumnya juga mereka lah dijadikan inilah orang yang dinomorsatukan. Kalau kita lihat kan di luar negeri, ketika pejalan kaki menyeberang jalan, otomatis mobil berhenti. Kalau di sini kan, jadi raja ya, kalau di luar ya. Karena gini, piramida terbaliknya di luar itu tidak terjadi di kita. Nah, supaya bisa ke situ, apakah ini suatu yang koalisi pejalan kaki bisa lakukan, menomorsatukan pejalan kaki? Iya, ada beberapa kota yang berkomitmen ya, seperti Jakarta sebelumnya, tetap memprioritaskan pejalan kaki, mengutamakan pejalan kaki. Itu sudah salah satu kemajuan ketika bicara Jakarta mau menuju kota yang walkable city. Kan bicaranya itu, karena ada kampanye di beberapa negara itu ada 15-minute cities, ada 10-minute cities, karena bagaimana orang 10 menit itu udah bisa point to point ya. Jadi itu. Jadi saya kira ini bisa dicontoh oleh kota-kota lain di seluruh Indonesia apa yang sudah dilakukan oleh Jakarta, namun jangan dibanding-bandingkan ya. Ketika bicara anggaran daerah sesuatu yang memang tinggi dengan anggaran kota jangan dibanding-bandingkan. Tapi bagaimana si kota itu berupaya untuk memfasilitasi ruangnya para pejalan kaki yang memang saat ini masih terpuruk fasilitasnya, seperti bagaimana si kota itu melayani pelayanan publiknya tadi seperti angkutan umum dan yang lain-lain. Nah, ketika bicara apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, harusnya ya idealnya seperti apa gitu ya. Ketika bicara lebar trotoar di negara kita sudah mengatur ya, ketika minimal itu 2 meter ya. Minimal 2 meter. Tapi kami tidak pernah di Koalisi Pejalan Kaki bicara ideal dan layak. Karena kami selalu bicara itu dia trotoar harus ramah. Karena apa? Layak belum tentu ramah. Ramah untuk siapa? Untuk lansia, disabilitas, tunanetra, pengguna kursi roda. Jadi perlu membangun trotoar itu dia harus menerus, tidak boleh terputus. Karena apa? Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang memang masih perlu kita layani seperti pengguna kursi roda, tunanetra, yang ibu membawa stroller. Iya, tunanetra ada jalurnya tapi ternyata ada pohon di tengah, ada tiang, ada bolat sehingga ini justru mencelakakan. Jadi bagaimana universal design ini itu bisa kita adopsi. Jangan cuma hanya Jakarta dan juga kota-kota lain. Oke, aspirasi khusus untuk tahun 2023 apa saja kegiatan masif yang akan dilakukan oleh Koalisi Pejalan Kaki? Target apa yang ingin di-achieve? Targetnya Koalisi Pejalan Kaki bagaimana dokumen rencana induk pembangunan fasilitas pejalan kaki atau rencana induk trotoar ini itu bisa didevelop di kota-kota dan juga di kabupaten gitu ya. Dan bagaimana kampanye Koalisi Pejalan Kaki itu bisa menekan yang namanya angka kecelakaan bagi para pejalan kaki dan juga mengingatkan si kota kabupaten agar lebih masif membangun fasilitas bagi para pejalan kaki untuk bisa memproteksi para pejalan kaki. Baik, dan semoga sukses. Ini sebuah inisiatif yang menurut saya perlu kita dukung semua. Ya, karena ya walaupun naik motor, naik mobil, kita semua pejalan kaki. Dan nyawa yang paling vulnerable, paling rentan dan paling terekspos adalah ketika berjalan kaki. Dan jangan sampai ini menjadi istilahnya sesuatu yang ya 14 pejalan kaki per hari yang tewas di Indonesia karena kecelakaan. Terima kasih Bung Alfred inisiatifnya. Sukses selalu dan kita tunggu ya kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih dan juga semoga masyarakat juga semakin aware ya pentingnya berjalan kaki dan pemerintah kita juga semakin memberikan fasilitas untuk pejalan kaki. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan kembali dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama Insight with Desi Anwar, penduduk Indonesia mendapat cap paling malas berjalan kaki di antara negara lain. Penelitian yang dilakukan para peneliti menunjukkan bahwa warga Indonesia hanya melakukan 3.513 langkah tiap harinya. Ini sangat berbeda dengan warga di Hong Kong yang dinilai paling aktif. Karena rata-rata penduduknya itu berjalan kaki hingga 6.880 langkah setiap hari. Nah, padahal berjalan kaki itu bisa mencegah berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung. Banyak lagi manfaat berjalan kaki. Untuk itu kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita kali ini, Dr. Adip Kumaydi, spesialis ortopedi dan
traumatologi. Apa kabar dok? Sehat selalu dok ya? Alhamdulillah. Iya. Terima Ini, kasih. ini kebetulan saya juga hobi jalan kaki. Ini mungkin karena kebiasaan dari kecil ya. Kalau sekolah itu minimal sekolah itu 1,5 kilo. Saya harus jalan kaki, jadi pulang pergi, jadi tiap hari itu bisa 3 kilo. Itu 3 kilo itu kita sekitar 6.000 step ya. Tapi ini hal yang menarik ya, dok. Terus terang kaget nggak ketika mendengar bahwa di antara ada 100 sekian negara di seluruh dunia, Indonesia itu nomor paling juara paling akhir. Dengan jumlah step atau langkah yang diambil hanya 3.513. Dan ini menjadi sangat penting buat kami juga, para dokter, untuk kemudian semakin banyak mengedukasi masyarakat sebenarnya. Terlepas dari sebuah kebijakan ya. Tapi secara kesehatan, maka kita harus semakin menyampaikan sebenarnya. Kalaupun ada fasilitasi, katakanlah ya. Ini kan kalau kita bicara sekarang ada fasilitasi, ada eskalator, ada macam-macam. Kita lihat di bandara, ada lift dan sebagainya. Atau ada sofa dan kalau mau mesen-mesen tinggal pakai Tapi HP. kan paling tidak harus kita sampaikan karena manfaat jalan kaki ini sederhana sebenarnya. Cuma nanti kita akan bicara sebenarnya yang lebih spesifik. Bicara jalan kaki tidak bisa hanya sembarang jalan kaki saja. Karena kita akan bicara berapa durasinya. Bagaimana cara berjalan yang benar. Yang benar. Terus apakah kemudian ada perbedaan pada saat kita berjalan yang jalannya itu datar, turun atau naik itu juga berbeda gitu loh. Karena itu akan sangat. Dan juga speed dan pace-nya itu bagaimana. Tapi kita kembali ke jumlah steps. Nah ini saya nggak pakai hari ini. Biasanya saya pakai ini jam yang menunjukkan berapa step. Ini sangat berguna ya. Karena di sini kita merasa bahwa wah, harus ini karena katanya selalu dianggap 10.000 step, tapi 10.000 dari 3.000 itu luar biasa ini. Sebenarnya jumlah step yang minimal yang membuat kita sehat itu berapa? Sebenarnya kalau secara teori 8.000 sampai 10.000. Cuman kan kadang-kadang kalau kita memakai ada kita jam digital yang bisa menghitung step, tapi lebih karena menghitung kalori ya. Tapi yang paling penting secara sederhana sebenarnya itu 30 menit per hari. 30 menit per hari. Itu saya kira itu bisa menggambarkan ya. Tapi itu dengan 30 menit ya istilahnya dari langkah kaki ya. Bukan 30 menit nanti istirahat, diem, enggak. Tapi itu selama 30 menit berjalan itu sudah bisa menggambarkan 8.000 sampai 10.000 langkah per hari. Nah itu udah kemudian bisa memberikan satu dampak efek kesehatan yang secara positif. Apa saja dampak kesehatannya dok? Jadi logikanya sekarang begini, pada saat kita melangkahkan kaki, terus kemudian dia akan memompa sebenarnya sirkulasi darah kita, mulai dari jantung ke paru-paru. Nah, sehingga apa? Dia akan meningkatkan sirkulasi jantungnya, memperbaiki fungsi jantung. Kemudian meningkatkan sirkulasi paru-parunya, memperbaiki fungsi paru-parunya. Dan itu akan memberikan efek juga ke otak. Sirkulasi darah ke otak akan lebih baik, sehingga ini akan juga oksigenasi ke otak lebih baik. Terus kemudian secara emosional atau mental juga akan mempengaruhi efek positif kepada mental kita. Kita lebih banyak berpikir positif. Karena apalagi kalau kita jalannya misalnya di taman, kita bisa sampai lihat ke kanan kiri. Itu sangat baik. Dan itu juga membantu sirkulasi juga ke mata kita juga. Sehingga beberapa penelitian juga menunjukkan bisa mengurangi resiko glaukoma. Jadi peningkatan tekanan intraokuler pada mata juga. Kemudian untuk yang spesifik pada sendi, nah ini yang paling penting sebenarnya itu. Apalagi kalau udah semakin tua ya. Betul, dan ini memang akan spesifik pada orang-orang yang dengan usia tua. Sebenarnya kalau orang usia tua itu harusnya jalan, atau kemudian berenang, atau kemudian berlari. Nah ini harus kita juga harus ada penekanan tertentu. Jalan cukup buat orang tua. Tidak usah kemudian mereka harus lari, karena semakin dia berlari akan memberikan pressure tekanan ke lutut yang memang akan malah mengganggu lututnya. Jadi cukup dia jalan. Oke, jadi 30 menit per hari berturut-turut ini untuk semua usia? Untuk semua usia. Itu idealnya. Nah kalau pengetahuan dokter di Indonesia ini rata-rata kita melakukan itu enggak? Atau di dunia lah, 30 menit per hari berjalan kaki? Ya sebenarnya kalau kita melihat dari yang ada di daerah ya, saya kira masyarakat di daerah udah terbiasa gitu loh. Tapi pada saat kemudian kita bicara di kota, pada kelompok-kelompok masyarakat, kadang-kadang kita melihat sekarang para pekerja kantor lah, di Sudirman. Pada saat dia turun dari kereta, jalan, ke lokasi, atau lewat yang itu saya kira itu juga bisa menggambarkan sebenarnya. Iya. Kalau misalnya kotanya didesain untuk pejalan kaki, tapi kan sekarang kan kita lebih banyak duduk-duduk, semuanya kita pesan lewat HP. Tapi kalau ini juga berpengaruh terhadap tingkat obesitas ya dok? Betul. Jadi salah satu fungsi yang untuk kemudian dengan jalan kaki itu adalah berat badan jadi lebih stabil.
Dan sebenarnya ada rangsangan hormon juga yang membuat kita sebenarnya tidak kemudian jadi lapar sebenarnya. Ya, karena ada nanti fungsi di dalam pencernaan juga, peristaltik usus atau di ususnya pun juga akan lebih baik gitu. Termasuk juga ke fungsi pankreas sehingga mengkontrol sebenarnya untuk diabetes juga. Oke, jadi sebenarnya kalau kita tiap hari hanya berjalan kaki, ya ini kan kan banyak sekali sekarang macam-macam olahraga. Ada yang bersepeda, ada yang jogging, ada yang running, maraton dan lain sebagainya, berenang, belum badminton, ya, berkuda, semua bentuk dari olahraga ini. Kalaupun hanya 30 menit per hari, tapi rutin kita lakukan, ini cukup untuk sangat menjaga. Membantu. Jadi lifestyle yang sederhana dengan jalan kaki itu bisa menjaga kesehatan kita. Dan tidak terlalu perlu, ada equipment pembiayaan dan butuh alat dan macam-macam. Tapi penting, sebuah kebiasaan sebenarnya itu. Ya. Nah, yang penting itu ya habitnya, kebiasaannya itu harus kita bangun. Dan ini tidak mudah. Ya. Dok, kita istirahat sebentar. Tapi tadi kita sudah dengar ya dampaknya kalau kita berjalan kaki 30 menit per hari itu terhadap kesehatan luar biasa. Apalagi semakin kita tua, dan ini juga sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun ya, umur berapapun. Berjalan kaki ini sebenarnya olahraga yang untuk kita semua. Ya. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Dr. Adib Kumaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi. Kita berbicara mengenai manfaat berjalan kaki, dan dok, setahu saya ini yang musuh nomor satu dari kesehatan itu sebenarnya kan duduk ya. Katanya duduk itu adalah merokok yang baru gitu. It's the new smoking. Sitting is the new smoking. Nah, apa yang terjadi kepada tubuh kita kalau kita kelamaan duduk dan tidak berdiri atau jalan? Karena ya ini sebagian besar, apalagi kalau kita orang kantoran ya tinggal di sedentary lifestyle, itu biasanya sehari itu bisa lebih banyak duduknya daripada berdirinya atau berjalannya. Iya, jadi ini berdasarkan riset juga. Jadi ada beberapa laporan dari penelitian ya, dan kita secara umum pasien-pasien kami ya di ortopedi itu banyak yang sebenarnya dia usia muda sebenarnya. Kalau dibilang itu resiko ke arah pengeroposan, pengapuran belum ada sebenarnya. Tapi sudah mengeluhkan problem pada tulang belakangnya yang suka sakit, lututnya suka sakit. Dan setelah kemudian kita telusuri, ada faktor pekerjaan yang membuat dia tuh dari mulai dia datang di kantor sampai kemudian dia hanya istirahat siang, habis itu duduk lagi sampai sore dia duduk saja. Dan itu yang kemudian kenapa itu perlu menjadi perhatian pada saat dia dalam postur duduk yang lama. Jadi dia hanya dalam satu posisi saja. Ya, mungkin di depan komputer. Di depan komputer. Atau melihat ke bawah tidak ada dengan pergerakan-pergerakan dari sendi yang lain, maka akan muncul kekakuan-kekakuan dalam tubuh yang bukan tidak mungkin dia juga akan merangsang dari ligamen atau otot dan kemudian bisa saraf juga, sehingga akhirnya dia akan mudah sekali terkena nyeri gitu loh. Ya, kami sendiri selalu menyarankan pada pasien-pasien seperti itu, dan ini sudah menjadi pola yang kemudian di beberapa kantor 2 jam dia harus ada berdiri, melakukan senam ringan, stretching 10-15 menit saja. Tidak perlu 10-15 menit, katakanlah 5-10 menit, tapi ada pergerakan dari sendinya. Jadi jangan duduk lebih dari 2 jam gitu. Dan karena ya ini bisa merusak ya segala macam postur ini. Tadi dokter sempat menyinggung mengenai ya jalan kaki, tapi cara jalannya juga. Nah, cara jalan yang benar. Kadang-kadang kan kita juga kalau jalan kan penempatan beratnya di mana, atau membawa tas yang berat di satu sisi terus menerus. Ini jalan itu sangat penting itu Mbak Desi, karena kadang-kadang kan kita kan ada berapa langkahnya, maksudnya jarak langkah kita ya. Ya, kalau kita mengambil terlalu panjang itu malah berbahaya. Kenapa? Itu yang akan bisa menimbulkan cedera yang memang karena overstriding gitu. Overstriding itu posisi yang lutut yang kemudian karena dia itu agak sedikit ini jadi lebih overstretchingnya itu, sehingga kemudian ada problem di daerah lututnya ini. Sehingga jarak itu tidak perlu jarak langkah dengan panjang, tapi yang biasa saja.
tapi dengan endurance yang terus-menerus selama 30 menit tadi gitu loh. Tapi untuk penempatan kaki itu sendiri bagaimana, Dok? Karena saya pernah ya dicek, ternyata kalau saya jalan lebih ke apa namanya pronation ya, lebih ke Itu yang memang harus misalnya dikonsulkan terlebih dahulu, Tapi sehingga idealnya berat badan kita itu di mana, dan katanya kalau jalan dan lari itu beban ke lutut kita itu sangat. Jadi kalau kita melihat biomekanik daripada tubuh kita, titik tumpu itu mulai dari kaki ya, di apa namanya mata kaki ya, sendi ankle-nya, terus kemudian di lutut, kemudian di panggul, dan kemudian di tulang belakang. Sehingga postur yang harus kita, dan sering akan menjadi masalah adalah di daerah situ. Sehingga pergerakan yang kemudian jadi titik tumpu pertama itu tadi menjadi sangat penting. Tadi yang disebut pronation-nya juga tadi itu ya. Ini kadang-kadang ada tipe-tipe kaki yang memang kita harus tahu gitu. Ya, dan itu kelihatan di hak sepatunya. Tuh, itu di jadi mana ada kita flat meletakkan foot kalau orang yang dengan kaki cepel. Ya. Itu juga akan berpengaruh. Sehingga kadang-kadang perlu ada sepatu khususnya. Solnya yang khusus juga. Itu juga perlu menjadi perhatian juga. Iya, apalagi kalau kita menggunakan hak tinggi ini, apalagi itu merusak ya. Saya nggak pernah menyarankan, karena itu menjadi satu problem utama juga pada kasus-kasus yang dia kasus sendi ya, dari ankle dan lutut yang dipengaruhi oleh faktor high heels. Nah, ngomong-ngomong ini kan dokter ini masih pakai ini kayaknya baru dari ruang bedah ini. Siap, Sempat apa? Kebetulan tadi baru selesai operasi pasien dengan osteoartritis, perempuan 55 tahun ya. Kalau kita berjalan kaki terus-menerus sampai usia tua bisa mencegah osteoartritis. Jadi ada problem dua sebenarnya jadi masalah kalau pada orang-orang dengan usia di atas 45 atau 50 tahun, ya, terutama pada perempuan yang sudah menopause. Osteoartritis dan osteoporosis. Oke, perbedaannya? Nah, ini yang sering jadi kurang dipahami oleh masyarakat, karena kalau osteoartritis itu pada sendinya. Pengapuran pada sendi. Kenapa terjadi? Karena kerusakan pada tulang rawan. Semua sendi, terutama pada sendi yang tumpuan kita. Lutut, panggul, dan tulang belakang. Itu 3 posisi yang paling sering terjadi. Itu osteoartritis. Ya, kemudian osteoporosis, pengeroposan. Nah, ini karena ada faktor-faktor, karena deposit, karena metabolisme kalsium yang sudah berubah, karena usia, karena faktor hormon juga gitu loh. Sehingga dia akhirnya terjadi pengeroposan. Nah, 2 ini bisa menjadi masalah pada usia-usia yang di atas 50 tahun. Ya, nah ini bisa dicegah kalau kita melakukan berjalan kaki secara rutin. Betul. Dengan menguatkan tulang dan juga persendiannya. Karena kalau umpamanya kita ada satu faktor yang menjadi sangat penting adalah dengan berjalan kaki kita membentuk postur tubuh kita. Karena kalau kita itu salah postur, itu yang kemudian membebani pada beberapa lutut, yang itu malah membuat kita jadi masalah ada di sendi-sendi tadi. Osteoartritis dan osteoporosisnya tadi. Nah, jalan kaki memang menyenangkan ya, tapi pace-nya, kalau tadi posturnya, sekarang pace-nya. Kalau misalnya jalannya santai, ini ada efeknya nggak? Atau mungkin pace-nya itu seperti apa, dan kira-kira harus ada perubahan dari denyut nadi yang kita sebenarnya alami. Kalau pace ini juga akan sangat individual namanya pada pasien-pasien yang memang sudah ada faktor masalah jantung ya, kita tidak boleh kemudian memaksa dia dengan pace yang cepat gitu lah. Tapi kalau dia normally ya sebenarnya dengan pace-nya ya secara teori sih saya belum dapatkan berapa kilometer per jam yang kemudian disarankan ya, tapi paling tidak dengan dia jalan biasa saja sudah cukup ya. Tapi kalau ada yang jantung jangan terlalu cepat. Kalau normal, kalau kita sehat itu idealnya kalau jalan dengan tujuan olahraga itu ini seberapa perlu sampai kayak orang yang lomba jalan cepat, tidak perlu sampai seperti itu. Yang penting dia endurance-nya, konsisten endurance-nya. Minimal 30 menit. Kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau tidak ada masalah dengan ini. Tapi kalau semakin lama kita berjalan, apakah bisa menimbulkan cedera, Dok? Jadi kalau pada kasus-kasus tertentu ya, yang dia memang sudah ada osteoartritis ya, maka semakin lama memang dia akan berpengaruh juga pada. Tapi kalau misalnya masih muda dan kita jalan, nggak ada masalah sebenarnya, sampai 1 jam nih. Cuman yang tadi jarak langkah diperhatikan. Gitu. Karena kalau semakin lama, maka tentunya kan ini kan tadi kalau dia terlalu cepat ini akan ada overstretching pada lututnya. Nah ini yang juga harus kita cegah. Iya, karena itu sering yang saya alami ya sendiri ya, mungkin itu faktor usia juga. Tapi di tapaknya itu suka jadi nyeri misalnya. Itu sangat dipengaruhi juga oleh alas kaki yang kita pakai alas kaki. juga. Jadi alas kaki itu penting sekali. Dok, ini banyak sekali sepertinya manfaatnya ya kalau kita berjalan kaki. Tapi kalau misalnya agak lebih cepat sedikit, jadi jogging gitu. Antara jogging dan jalan kaki, kita bukan lari ya, tapi jogging yang ini manfaatnya
Lebih ke arah memompa, jadi dia akan kemudian metabolisme tubuh kita aja sih. Tapi disarankan nggak untuk dilakukan tiap hari terus-menerus kalau jogging 30 gitu? menit ini dalam konteks antara jalan dan jogging tadi ya. Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah sebenarnya. Mau jalan atau agak dipercepat dengan semacam jogging atau lari-lari kecil tadi. Cuman kalau pada pasien-pasien dengan memang dia ada dasar osteoartritis, kalau kami lebih menyarankan dia jalan kaki saja tanpa harus ada lari kecil. Iya, nah itu manfaatnya, benefitnya, tapi bahayanya berjalan ya kalau mungkin nyebrang bahayanya nanti di ya karena kena memang nanti sepeda akan atau ada sepeda pengaruh pada motor. ligamen ototnya juga. Jadi kalau kita tidak benar-benar memperhatikan dengan kondisi-kondisi yang tertentu yang ada dalam tubuh kita, maka strain itu juga bisa terjadi pada ankle, ada cedera-cedera. Ini sebelum kita break saya mau tanya sesuatu karena kita kan manusia dari asalnya kan kita memang makhluk yang berjalan kaki ya. Dan tapi kalau sekarang selalu pakai sepatu ya, kalau nggak ini sebenarnya kalau kita jalan dengan kaki tanpa alas ya, kalau misalnya aman itu lebih sehat nggak sebenarnya? Sebenarnya kalau ya ini yang kadang-kadang persepsi yang muncul kepada di masyarakat, bahkan kemudian paling bagus nanti jalan di atas batu-batu kecil itu yang buat sekalian refleksologi. Sekalian refleksologi. Nah, ini yang kadang-kadang kita beberapa kasus yang kemudian kalau itu tidak diikuti dengan baik, pada saat dia berjalan di atas batu-batuan tadi malah memicu terjadi penekanan-penekanan pada titik tertentu sehingga akan terjadi pengapuran pada tumit gitu. Oh begitu. Ya, jadi kalau kami lebih menyarankan kalaupun tanpa alas melihat dulu ininya apa yang di jalan di mana. Jalan yang datar biasa tanpa ada ini. Karena kalau pada saat dia membiasakan dengan yang berkerikil tadi, itu juga bisa memicu titik-titik tumbuh itu akan terjadi pengapuran. Baik, kita istirahat sebentar dok. Tapi ternyata ada ilmunya juga kalau kita jadi jalan kaki itu kita harus tahu ya jaga posturnya dan juga perhatikan alas kaki yang kita gunakan dan tentu saja ya jangan malas untuk jalan kaki. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan kembali sesaat lagi. Masih bersama Insight with Desi Anwar di studio, ditemani oleh Dr. Adip Kumaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi. Jangan lupa setelah ini kita harus bangun dari tempat duduk dan gerak-gerakan badan. Betul. Jadi minimal 30 menit harus jalan kaki. Apalagi kalau kita ya profesinya atau kebiasaannya itu duduk di depan komputer atau depan TV. Dan ini juga sebenarnya, dok, ini kan sebagai ortopedi ya, apakah ada sejak ada kita main gadget dan juga main komputer, itu perubahan postur manusia itu apalagi di anak-anak kecil. Kalau kita kan kecil mau main di luar, manjat pohon, jungkir balik dan lain sebagainya. Tapi kalau anak-anak sekarang lebih banyak duduk-duduk, apakah ada perubahan yang sangat noticeable? Ada. Jadi beberapa seperti kasus malah anak-anak MC SMP gitu ya. Kan kadang-kadang mereka itu kalau belajar sambil gini, main handphone. Atau jalan juga itu sangat berpengaruh sehingga banyak yang kemudian akhirnya ya kita sampaikan rubah habitnya itu, duduk harus tegak, belajar harus tegak. Karena kalau belajarnya gini, ini pengaruh sehingga akan muncul kasus-kasus yang bukan secara spesifik skoliosis ya, karena skoliosis ada faktor yang lain juga, tapi dia akan mengganggu pada pertumbuhan dari tulang belakangnya. Jadi ini harus ada edukasi juga. Betul. Mungkin orang tua dengan mulai dari muda, termasuk juga nanti yang berkaitan dengan osteoporosis tadi. Ada pola yang kemudian harus kita luruskan kepada masyarakat. Minum susu itu bukan kalau kita udah usia tua. Minum susu, deposit tulang, deposit kalsium ya, bentuklah sejak umur dari 20-30 tahun. Justru ya pada usia 20-30 kita harus lebih rajin, paling tidak konsumsi kalsium kita. Betul, kalau nggak suka susu gimana? Susu kedelai juga bisa, susu sebenarnya almond, ada sumber-sumber yogurt, kalsium kan banyak ya, ikan juga bisa menjadi sumber kalsium itulah. Dan satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian kita adalah karena kita sering di kantor, kita jarang expose dengan matahari. Nah itu dia, ini pentingnya kalau kita jalan kaki di luar, kita apalagi kalau di taman, ya ini bisa kena matahari, kena vitamin D, dan ini akan sangat membantu. Dan cari untuk menguatkan ultraviolet matahari yang paling bagus sebenarnya, jadi sebenarnya dia antara jam 10 jam 11.
Iya, jadi jangan terlalu yang siang terlalu terik juga ini. Nah, dok sebagai dokter ortopedi dan traumatologi ini paling sering kasus yang ditangani itu cedera terhadap apa saja? Jadi lutut sama ankle ya, sebenarnya. lutut ya. Iya. Apa yang paling membuat lutut itu bisa gampang cedera? Jadi sebenarnya lutut itu adalah sebuah sendi yang sangat stabil karena dia didukung oleh 4 tulang dengan 7 ligamen yang sangat kuat sebenarnya. Tapi kadang-kadang pola yang kemudian kita di dalam gaya hidup kita tadi ya, kita jarang olahraga, sehingga akhirnya apa? Otot atau ligamen-ligamennya itu jadi kaku. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pengaruh-pengaruh. Jadi tidak selalu kemudian dia ada masalah, mungkin peradangan sini tidak sampai ke arah sana. Tetapi hanya karena dia kurang gerak saja, itu kemudian sudah mulai ada banyak masalah-masalah di lutut. Nah ini sering ditemukan. Ini jadi di apa? Operasinya atau treatmentnya kita lebih ke arah, jadi selalu first treatment kita mengedukasi untuk kemudian dia bergerak dulu. Move dulu gitu. Jadi, tapi susah karena lututnya sakit, dok. nanti ya artinya dikasih obat painkiller ya untuk di awal. Tapi yang jelas saya bilang painkiller bukan menjadi obat utama. Obat utama adalah bergerak. Karena dari bergerak, kemudian nanti ada juga faktor kemudian penekanan di lututnya harus dikurangi. Apa yang masalahnya? Obesitas. Iya, terlalu berat ya badannya. Itu juga apalagi juga. semua dari beban kita itu larinya ke lutut. Hampir 30% beban tubuh kita ada di lutut. 30%. Tapi kalau yang di sini di pelvis di pelvis sama di tulang belakang ya. Tapi yang lebih utama juga itu di situ. Di lutut. Jadi ini apalagi kita yang memang sudah semakin tua itu makin malas gerak, itu lutut kalau cedera itu perlu berapa lama untuk sembuhnya? Apakah bisa sembuh kalau misalnya ada osteoartritis ini? Dan misalnya kalau orang ini sakit patah tulangnya ke dukun atau ke tukang pijit. Ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau mamanya kadang-kadang ada posisi atau ada gerakan yang kemudian membuat akhirnya ada keluhan-keluhan pada lutut, jangan langsung ditreatment. Artinya apa? Sebenarnya treatment sederhana itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Apa? Kita paling sering adalah cedera soft tissue. Langkah apa yang harus dilakukan? Contoh soft tissue di mana? Jadi lutut, apa namanya tuh ligamen, otot gitu ya. Itu dengan rise itu singkatan. R-nya rest, istirahat aja. Ya. Nggak perlu harus kemudian diurut-urut dan macam-macam, nggak perlu. Kemudian kompresnya kompres dingin. Ya. Terus kemudian kalau ada elastik perban dibebat ya. Terus kemudian ada sedikit di elevasi. Istirahatkan aja dulu. Nanti pasti akan berkurang keluhan-keluhan itu. Tapi kalau pada saat sedang dia baru ada cedera, langsung dibawa, mohon maaf, ke tukang urut, diurut-urut, itu malah Nah ini mungkin harus ada edukasinya. Jangan langsung diurut, tiba-tiba bisa bengkak ya. Betul. Itu ada kasus-kasus menjadi trauma. Ini kan bagian traumatologi. Maksudnya traumatologi dalam hal ini apa, dok? Jadi cedera-cedera pada otot dan tulang. Jadi kalau bicara tulang bukan tulangnya saja. Jadi kalau kita bicara ada alternatif patah tulang, itu kan berpikir hanya tulangnya saja. Tapi kalau ortopedi berpikir tulang dengan sendinya, dengan kemudian ligamennya, dengan ototnya, dan ada saraf-saraf juga yang berpengaruh di situ. Iya, kalau misalnya kita olahraga terus-terusan dan olahraga kan sehat katanya, ya taruhlah jogging ya, nggak kalau tiap hari, kemudian cedera, itu apakah karena olahraganya atau karena memang aus atau salah? Ada dua faktor sebenarnya. Apakah bisa jogging atau lari itu jadi pemicu cedera? Iya, jadi pemicu cedera. Jadi ada yang sering kita dapatkan itu adalah dia suka main futsal, tapi nggak ada pemanasan terlebih dahulu. Itu bisa memunculkan cedera. Yang kedua over. Jadi pergerakannya over juga itu artinya pasti ada durasi waktu yang juga, kenapa tadi seperti tadi 30 menit atau 1 jam. Boleh nggak berlebih juga, ya. Katakanlah bolehnya itu harus ada titik di mana kalau sudah mulai ada keluhan-keluhan jangan dipaksakan. Nah disitulah akan muncul sebuah cedera. Kan otot pun juga butuh waktu istirahat kan. Kalau kita ini terus terlalu over ya nanti dia akan berpengaruh juga pada otot dan ligamennya gitu. Jadi situ ya cedera itu karena terlalu berlebihan. Betul. Ya dan durasinya terlalu lama. Ya tapi juga ini ya mungkin cara kita memulainya tanpa pemanasan tidak ini. Tidak ada pemanasan. Jadi pemanasan itu penting ya. Ya tapi kan jadi sebenarnya olahraganya itu sendiri bukan menyebabkan cederanya, tapi justru persiapan-persiapan. Itu kadang-kadang yang sering kita dapatkan. Dia olahraga sebenarnya olahraganya nggak hanya main futsal biasa, tapi
Kenapa tiba-tiba kok ada cedera, dia ada masalah di ligamen atau putus ligamen, bahkan sampai putus ligamen. Nah, kalau lutut misalnya kan paling banyak kan operasinya. Lutut itu biasanya diapain? Katanya ada knee replacement atau gimana kalau misalnya ototnya atau Ya, jadi kalau ligamentnya. kita bicara di lutut kan ada faktor dari ligamen. Ya. Kalau dengan ligamennya, kalau dia hanya katakanlah nanti itu ada cedera bisa parsial atau total. Gitu. Kalau dia parsial, ya selalu kita tanya sebenarnya ke pasien, dia apakah seorang atlet? Ya, kalau dia atlet, ya tentunya wah ini dia harus kembali lagi untuk sebagai atlet. Nggak Biasanya bisa kita 6 bulan libur kan? lakukan tindakan, ada reconstruction gitu loh. Dengan surgery. Dan itu bisa dengan 100% artroskopi. balik kembali ke Ada beberapa seperti dulu. kasus yang menarik, ini saya nggak menyebutkan salah satu senior ya, tapi ada salah satu pemain nasional PSSI, ya. Dan itu kemudian mereka diterapi, kemudian dilakukan tindakan, dia yang sebelumnya memang top tetap bisa menjadi top scorer. Jadi bisa. Tetap menjadi top scorer itu. Nah, itu salah satu contoh. Tapi tidak semua memang yang kemudian di-treat pemain-pemain itu, kita itu di-treat dengan itu kadang-kadang dia larinya ke alternatif. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Sehingga akhirnya karirnya juga menurun. Nah, faktor-faktor inilah yang saya kira menjadi sangat penting kapan kita harus mulai tindakan untuk itu. Ya. Dan tadi yang di replacement, kasus dengan knee replacement terutama pada kasus-kasus dengan osteoartritis yang ada grading ya. Kita ada grade 1, 2, 3, 4 atau dia kakinya sudah bengkok karena dia bantalannya ya udah tulang ketemu tulang, Ya, udah mau aus tidak ya. aus ya itu mau tidak mau harus di replacement itu. Iya, dan itu sukses. Sekarang itu gampang ya, ada tersedia di Tersedia dan alhamdulillah di zaman BPJS. Oh, bagus lah. Karena tapi ini merupakan salah satu operasi yang paling sering ya dilakukan. Kalau misalnya Cukup banyak kasusnya. ya, waktu sembuhnya itu kita hitungan hari, minggu atau bulan? Ya kalau karena- replacement memang kadang-kadang yang selalu kita tekankan adalah mungkin secara fungsi untuk yang mohon maaf kalau yang muslim sholat tahiyatnya atau apa itu memang jadi masalah memang ya. Tapi secara aktivitas normal dia bisa kembali normal Ya, bisa, dan ya. tidak nyeri tadi. Oke, Nah. jadi kuncinya untuk merawat sendi kita, untuk merawat joints kita supaya sehat dan jalan kakinya. Ada pesan terakhir dok mungkin ini Ya, jadi yang dalam paling- rangka Hari Pejalan Kaki Nasional. Jalan kaki tadi menjadi sangat penting. Itu kita ada insight juga Ya. di situ. Tapi yang paling penting adalah kita bergerak. Sendi kita itu adalah seperti halnya, mohon maaf, saya selalu menganalogkan engsel pintu. Engsel pintu itu kalau sering dibuka, dia bagus. Nggak Tapi kalau nggak bunyi-bunyi pernah ya. dibuka, nah kalau nggak pernah dibuka, akhirnya ada karatan. Iya, Sama, karatan. sendi kita pun juga begitu. Jadi dia butuh bergerak. Di kita banyak sekali sendi yang memang harus digerakkan. Yang paling penting memang ya bahu, terus kemudian lutut, terus kemudian pinggang, pelvis, kemudian sama tulang belakang, termasuk ankle itu adalah Iya. sendi-sendi yang harus sering Nah dokter bergerak. sendiri role model nggak berapa menit per tiap hari ini jalan kakinya atau justru Kalau- karena saking sibuknya? Kalau Tapi saya paling operasi kan minimal hanya berdiri. jalan kaki saja, karena pekerjaan saya maunya operasi yang 2-3 jam juga. Tapi itu kalau juga berdiri pengaruh berdiri juga ada Betul. manfaatnya kan dibanding Berdiri dari terlalu lama juga nggak boleh. nggak boleh ya. Nah, jadi Berapa harus lama ada idealnya stretching, berdiri? ya. Harus Jadi ada. sama seperti kayak duduk tadi. Jadi harus ada stretching. Kita yang operasi sampai lama sampai 2 jam biasanya kita kalau operasi sampai ada yang sampai 6 jam di step setelah itu kita harus duduk sambil ada senam-senam ringan itu. Karena itu Iya. juga berpengaruh pada tulang-tulang kita juga. Baik, sekali lagi dok, terima kasih Sama-sama. banyak atas insight-nya dan juga sukses ya, dan semoga kita juga melakukan edukasi ini kepada Betul. pemirsa kita ya, bahwa ya berjalan kaki ini merupakan sesuatu yang penting dan menyenangkan ya. Kita tidak perlu biaya banyak dan juga sebenarnya jalan-jalan di keliling rumah juga ya Betul. bisa kita Ya. lakukan ya. Kalau sambil nyapu, bersih-bersih rumah itu kan juga Bergerak termasuk sendinya juga kita semua. Oke. Sekali lagi terima kasih. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.